dari kitab tafsir. Beliau mengatakan bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, itu mereka mengenali nabi akhir zaman, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, sungguhnya sekelompok dari mereka itu menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu padahal mereka itu mengetahui. Al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sampai kamu itu menjadi orang yang ragu-ragu. Perhatian ajani Allah yakum. Hadis ini atau ayat ini membicarakan tentang orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi mereka dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil itu telah disebutkan tentang akan adanya nabi yang ada di akhir zaman, akan munculnya nabi di akhir zaman. Nabi itu cirinya begini, cirinya begitu, dan itu terperinci sebagaimana dalam Taurat dan dalam Injil. Terperinci, saking terperincinya sampai-sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahlul kitab itu mengenali nabi mereka, mengenali nabi akhir zaman itu kayak mereka mengenali anak mereka sendiri. Tapi ternyata begitu mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau untuk beriman, bahkan mencoba untuk nutupi kebenaran yang ada dalam kitab-kitab mereka. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin wijhatun, masing-masing kelompok, masing-masing umat itu mempunyai arah sendiri-sendiri. Huwa muwalliha, Allah lah yang mengarahkannya, menetapkannya, memalingkannya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam mengamalkan kebaikan. Ainama takunu, karena dimanapun kalian itu berada, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah pasti akan mendatangkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini tidak jauh-jauh dari ayat-ayat yang membicarakan tentang peristiwa kiblat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang mencela kiblat yang barusan diganti oleh Allah dari arah Baitul Maqdis menuju Makkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa urusannya? Lawang semuanya itu adalah mempunyai agama, semua orang, semua kelompok, semua agama itu mempunyai sisi pandangnya masing-masing. Allah yang menetapkan. Kalau dulu orang-orang Yahudi menghadap ke sini, orang Nasrani menghadap ke situ, kaum muslimin menghadap ke sini. Itu huwa muwalliha, Allah yang memalingkannya. Maka yang penting adalah bukan ribut masalah kiblat itu, tapi yang penting adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengamalkan amal kebajikan. Kenapa? Karena kalau tidak, dimanapun kalian sembunyi, nanti pasti akan didatangkan oleh Allah, maksudnya akan didatangi kematian oleh Allah, dan nanti akan menghadap kepada Allah nanti di hari akhirat. Babun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi bab dari manapun kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika, sesungguhnya ini adalah benar-benar kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Bab yang ke-20 mirip dengan bab yang sebelumnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatrah artinya adalah tilqa'ah, menghadap kepadanya.
Ayat ini adalah ayat yang tegas menunjukkan bahwa sholat itu dimanapun kita berada, sholat itu menghadap ke arah masjid Al-Haram. Sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Sejak peristiwa turunnya perintah untuk sholat itu menghadap Masjidil Haram. Nah, babun inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna safa wal marwa, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwa, min sya'airillah, adalah sebagian di antara syiar-syiarnya Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang haji ke Baitullah, awi atamara, atau umrah, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, maka tidak mengapa, tidak ada dosa untuknya untuk tawaf, untuk keliling dari Safa ke Marwa. Wa man tatawwa khairan, dan barang siapa yang melakukan amal tambahan kebajikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Nah, ayat ini para jamaah sekalian, beliau Bukhari melanjutkan, sya'air ay alamat. Sya'airillah adalah alamat, tanda-tandanya Allah. Wahidatuha syairah, satunya itu adalah syairah. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas, Safwan ay al-hajar, Safwanun alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Safwan itu hajar, batu gitu ya, batu licin, batu pualam. Wa yuqala, dikatakan, al-hijaratul mulsu alladzi la tumbitu syai'a, batu murni yang enggak bisa menumbuhkan pohon apapun. Wal wahidah, dan satunya adalah safwanah, bimana as-safa, was-safa lil jami', dan safa itu adalah untuk semua. Jadi ayat ini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, itu Allah menanggapi tentang keyakinan yang berkembang di negeri Arab pada waktu itu, bahwasanya berkeliling gitu ya dari Safa ke Marwa itu sesuatu yang dosa yang terlarang tatkala melakukan ibadah haji atau umrah. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah itu mereka prosesi hajinya itu melakukan semuanya kecuali sa'i. Mereka tidak sa'i karena mereka menganggap antara Safa dan Marwah itu kalau dilakukan malah jadi sebuah kejelekan dan merupakan sebuah amal kejelekan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, kok gitu toh keyakinan kalian. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah min syairillah, bukan sesuatu yang tercela. Bahkan Safa dan Marwah itu adalah tanda, sebagian di antara alamat tanda syiarnya agama Allah. Syairillah dewan, syiarnya Allah yang beliau disebutkan itu adalah alamat, adalah syiarnya Allah itu adalah segala sesuatu yang mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syairillah. Apapun itu, baik itu ucapan maupun itu bangunan, maupun itu ini maupun itu, apapun itu, yang penting kalau itu mengingatkan seseorang terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya sya'airillah. Maka kita katakan ya kawan, masjid itu min syairillah. Orang itu kalau ketemu masjid kan mikirnya sholat. Mikirnya sholat. Kalau orang itu mendengar azan itu sya'airillah. Salah satu di antara syiar agama Allah. Kenapa? Orang itu keringnya azan, yang dipikir salat. Yang dipikir itu adalah salat. Demikian juga semuanya. Kalau melihat Al-Qur'an itu sya'airillah. Karena orang kalau melihat Al-Qur'an, yang ketahuan ini adalah firman Allah yang aku diperintahkan untuk membacanya. Apapun itu ya kawan, yang itu menunjukkan seorang kepada Allah, mengingatkan orang kepada Allah, maka namanya syiar-syiar agamanya Allah. Dan di antara syiar agamanya Allah adalah Safa dan Marwa. Inna safa wal marwata min syairillah. Yang berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, maka barang siapa yang dia itu haji,
atau umroh, enggak dosa loh kalau dia itu sa'i antara Safa dan Marwah. Ini dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan keyakinan yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah, bahwasanya tidak ada dosa bagi kalian. Jangan merasa salah kalau melakukan perbuatan manasik dari Safa ke Marwah. Jangan merasa malah berdosa, karena itu adalah bagian dari syiar agamanya Allah. Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, untuk keliling badannya. Loh, bahasanya kok tawaf? Ya, karena istilah sa'i itu kan istilah syar'iyah, tapi sebenarnya yang dilakukan oleh orang dari Safa dan Marwah itu kan tawaf, keliling-keliling. Tawaf itu bahasa Arabnya kan keliling-keliling, dari sa'i ke Marwah, dari sa'i ke Marwah, dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, gitu keliling-keliling. Dan dalam bahasa Arab keliling-keliling itu adalah tawaf. Sebagaimana ibadah itu juga dinamakan dengan sa'i, karena as-sa'yu itu adalah ibadah. Sa'yu itu adalah jalan cepat, masuk di lari-lari kecil tapi nggak sampai kencang. Kalau jalan ya cepat, kalau lari ya lari-lari kecil. Itu adalah as-sa'i. Kenapa amal itu dinamakan dengan sa'i? Karena pada waktu itu antara Safa dan Marwah itu ada melewati lembah. Safa dan Marwah kalau sekarang di tanah haram itu kon lembai, ditandai dengan 2 tanda hijau ya. Tapi kalau dulu antara Safa dan Marwah itu ada lembahnya. Lah pada waktu di bawah lembah yang paling bawah, maka di tempat itu Rasulullah SAW dulu itu sa'i, yaitu lari-lari kecil, yang kemudian menjadi syariat namanya sa'i, gitu ya. Namanya lari kecil. Nah, lari kecil. Oleh karena itu ayat ini jangan difahami Allah cuma mengatakan tidak ada dosa berarti boleh hukumnya menjadi mubah. Tidak, karena ayat ini bahasa fala junaha itu berkaitan dengan keyakinan orang-orang jahiliyah, keyakinan dari orang-orang jahiliyah. Nah, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah itu sekutu bagi Allah. Andada azdada wahiduha niddun. Azdad itu sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Allah dianggap Tuhan, mereka juga dianggap Tuhan, dan itu bertentangan. Wahiduha niddun, mufradnya adalah nid. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang kondang, di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu orang-orang musyrik, yang mereka itu mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan ila qaulihi, sampai firman Allah adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian itu qisas fil qatla, kalau terjadi pembunuhan. Al hurru bil hurr, orang merdeka kalau bunuh orang merdeka maka dikisas, sampai firman Allah adzabun alim. Dia itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ufiya artinya adalah turika, ditinggalkan, dibiarin. An Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana fi Bani Israil al-qisas, dulu di Bani Israel itu ada hukum qisas. Dulu di syariatnya Bani Israel itu ada hukum qisas. Walam takun fihim ad-diyah, dan di kalangan Bani Israel hukum Taurat itu tidak ada hukum diyat. Qisas itu ya kalau membunuh dia dibunuh, kalau motong tangan dia dipotong tangan. Kalau diyat itu bayar harta agar tidak dikisas dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat dan kaidah-kaidah tertentu. Yang penting kalau kisas itu dia melakukan apa, dia diperlakukan yang semisal. Adapun kalau dia itu membayar sesuatu untuk dia terbebas dari hukum
kisos tersebut, gitu ya, kisos niliter tersebut. Jadi kalau membunuh dan tidak dikisos maka bayar dia, dan bayar dianya adalah bayar 100 ekor unta. Dulu di zaman Bani Israil itu ada hukum kisos tapi tidak ada hukum diat. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, li hadhil ummah, bagi umat ini, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian itu qisas fil qatla, kalau sampai terjadi pembunuhan. Kalau ada pembunuhan maka diwajibkan kalian itu untuk qisas, menegakkan qisas, yaitu al-hurru bil hurr, orang merdeka dikisas dengan orang merdeka. Maksudnya itu kalau dia orang merdeka membunuh orang merdeka maka dikisas. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai', apabila dia itu dimaafkan, yani min akhihi syai'un, apabila itu dimaafkan. Fal afu an yaqbala diyata minal amdi, yani afu itu adalah dia namanya dimaafkan itu adalah aslinya dia itu mau dibunuh tapi kemudian oleh pemilik darah dimaafkan, maka dia harus membayar apa? Diyat. Fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya dia mengikutinya dengan perbuatan baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menunaikannya dengan baik. Yattabi, yani atau yatlub bil ma'ruf, melakukan amal perbuatan kebaikan. Wa yu'addi bi ihsan, dan menunaikannya dengan baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, itu semua adalah keringanan dari Tuhan kalian dan kasih sayang dari Tuhan kalian. Mimma kutiba ala man kana qablakum, dibandingkan kewajiban atas umat-umat sebelum kalian. Faman ya'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Qatala ba'da qabulid dia, dia itu membunuh setelah menerima dia. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana saya katakan tadi, dalam syariat Nabi Musa itu kalau ada orang membunuh, maka pilihannya hanya satu. Kalau membunuh maka dibunuh, tidak ada diat, cuma ada qisas. Dan itu salah satu di antara syariat yang berat di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu bagian di antara syariatnya, kalau ada orang melakukan dosa besar lalu dia bertaubat, maka taubatnya itu dengan dibunuh. Ini taubatnya itu dengan dibunuh. Makanya dulu tatkala Nabi Isa pulang dari Bukit Turisina, kemudian mendapati kaumnya sudah menyembah anak sapi, gitu ya, anak sapi. Lalu akhirnya mereka itu apa ya? Akhirnya mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum, tobatlah kalian menghadap kepada Allah, bertobat gitu. Tapi konsekuensi tobat itu faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Maksudnya bunuh diri kalian itu adalah saling bunuh. Maksudnya adalah saling bunuh. Jadi A bunuh B, B bunuh A. B caranya. Jadi pokoknya bukan bunuh diri ya, tapi orang yang bertobat itu dibunuh gitu. Orang yang bertobat itu dibunuh, bertobat dari dosa besar. Demikian juga kalau ada orang membunuh, di hukum Bani Israil itu adalah orang membunuh maka dibunuh, nggak ada hukum dia. Lah, agama Islam itu Rasulullah SAW datang membawa keringanan hukum. Allah itu membawa keringanan hukum. Dalam hukum agama kita, orang yang bertaubat cukup bertaubat dengan syarat-syaratnya, tidak harus dibunuh. Lah, dalam bab ini adalah orang yang membunuh dengan sengaja itu ada 3 hukum. Hukum yang pertama qisas, kalau tidak dijalankan qisas maka bisa apa? Diganti dengan diat. Kalau diat itu pun tidak dijalankan maka bisa dimaafkan. Jadi urutan kalau ada orang membunuh A, membunuh B dengan sengaja, maka sangat tergantung kepada pemilik darah, yaitu keluarga, ahli warisnya, asabahnya. Anggaplah mereka itu anaknya 4, jadi B itu anaknya 4, semuanya laki-laki gitu ya. Lalu keempat-empatnya minta dikisas, minta untuk dikisas, ya berarti A itu dikisas. Dia membunuh maka dibunuh.
Tapi kalau kemudian yang terjadi itu adalah si A itu nggak kepingin mati, kepingin tetap hidup dan macam-macamnya, kemudian dia jadi minta tolong kepada keluarganya si B agar nggak dibunuh, lalu mereka memaafkan dari hukum qisas. Mereka atau sebagian dari mereka memaafkan dari hukum qisas, maka saat itu jadi turun kepada hukum diat, turun ke hukum diat, yaitu apa? Jadi membayar 100 ekor unta, membayar jadi 100 jadi ekor unta. Itu lah. Apabila keluarga mayit itu ini apa ya, suka kepingin untuk memaafkan, maka boleh-boleh aja. Dalam artian nggak jadi diqisas, nggak jadi bayar dia, langsung dimaafkan. Dimaafkan bisa jadi dimaafkan langsung tanpa ada konsekuensi apapun, atau dimaafkan dengan sulh. Dimaafkan dengan sulh itu dimaafkan dengan ikatan damai. Jadi kamu tak maafkan tapi bayar sekian, sekian. Kalau kamu nggak mau bayar sekian, maka proses qisas dilakukan. Maka itu adalah dimaafkan tapi tidak bayar, tidak gratis total, tapi masih bayar. Hanya bayarnya nggak sampai diatnya. Bayarnya itu nggak sampai diatnya. Wallahu alam bissawab. Nah, para jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala itu yang berkaitan dengan ini ayat, yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi kepada kepada orang yang menjadi keluarga terbunuh, apabila ternyata orang yang keluarga terbunuh itu memaafkan, maka jadi melakukan perbuatan baik sebagai tanda kebenaran, kebaikan. Jadi sebagai tanda kebaikan. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi jangan melakukan tindakan lain kalau memang itu sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis ini yang berkaitan dengan hukum atau ayat yang berkaitan dengan proses qisas. Jadi ayat yang berkaitan dengan proses qisas. Nah, bab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian itu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian itu bertakwa. An Alqamah an Abdullah, dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, dakhala alaihi al-Ash'ath wa huwa yat'am. Jadi suatu hari Ash'ath masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, wa huwa yat'am. Tatkala itu Abdullah bin Mas'ud makan. Faqala, maka siapa tadi? Yani Ash'ath mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, al-yawma Asyura, hari ini hari Asyura loh, sambil kau mangan maksudnya. Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kana yusamu qabla an yanzila Ramadan. Jadi kana yusamu qabla an yanzila Ramadan. Dulu hari Asyura itu dijadikan sebagai hari wajib puasa sebelum datangnya hukum puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan, tatkala puasa Ramadan, tatkala telah turun kewajiban puasa Ramadan, turika, maka hukum puasa Asyura ditinggalkan. Maksudnya hukum kewajiban puasa Asyura ditinggalkan. Dulunya kemarinnya wajib, sekarang jadi enggak wajib. Jadi turika, ditinggalkan. Fadnu fakul, ya sudah sini, ayo makan bareng. Puasa Asyura cabangan ya. Pada dan ajani Allah yakum. Jadi riwayat ini Ash'ath itu datang menemui Abdullah bin Mas'ud di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Lah, dalam pemahamannya siapa? Dalam pemahamannya Ash'ath, tanggal 10 Muharram itu poso. Jadi hari wajib puasa. Pada waktu hari-hari itu, di hari itu kok nemui kiai ini ustadz kok gak poso malah mangan. Iku Ash'ath kok ya ngomongi lah
sampean ku piye to? Iki tanggal 10 Muharram kok. Hah? Kok mangan? Ini kok mangan? Ini kan hari Asyura kok sampean mangan gitu. Maka kemudian Abdullah mengatakan, lah puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram itu dulu memang hari wajib puasa. Dulu sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Pada waktu kewajiban puasa Ramadan turun, maka hukum wajib puasa Asyura hilang. Hukum wajib puasa Asyura hilang. Jangan sampai kamu itu puasa Asyura dengan niat wajib. Sekini batal puasamu, mangan gini. Jadi mangan. Jadi fadnu fakul. Fakul. Apa yang kita ambil ya dari faedah ini? Ini faedah dalam kajian fatwa. Jadi kalau ada satu hukum itu oleh masyarakat difahami lebih dari posisi asalnya, maka seorang alim wajib untuk meluruskan dengan fatwa dan dengan perbuatan. Jadi puasa Asyura, Abdullah bin Mas'ud ngerti banget kok kalau puasa Asyura itu sunnah. Jadi setelah datangnya puasa dulu, ini asalnya wajib. Setelah datangnya puasa Ramadan, maka puasa Asyura gugur kewajibannya, berubah hukum menjadi sunnah. Jadi hukumnya itu menjadi sunnah. Tapi di zaman itu di Kufah muncul pemahaman bahwasanya puasa Asyura itu wajib. Dalil akan wajibnya nek gak poso iku piye ngono rasane? Iki tanggal 10 Muharram kok gak poso, ustaz opo? Ngono ya. Kiai opo? Kalau sudah begitu ya akhwan, itu berarti ada isyarat di dalam hati antum seakan-akan wajib, dan itu bahaya. Ini kita itu ngomongin monggo kita puasa, pahalanya besar, itu monggo ya akhwan. Tapi ini ternyata kok gak poso, sembarno itu. Mau memang gimana pun juga kan gak wajib, ini gimana pun juga kan gak wajib. Jadi amal itu jangan sampai melebihi batas syariatnya. Kalau sampai melebihi batas syariatnya, malah nggak bener ya, malah dosa. Kita kok nyemangat, kita kok tambah wapi, malah fatal. Sebagian ulama mengatakan melebihkan batas hukum syariat itu haram. Sebagian ulama malah mengatakan kufur. Kenapa? Ya sampean ku ngaku Tuhan, nggawe syariat dhewe. Lah wong apa syariat sunnah kok ana wong gak poso dicela. Lah mencela seseorang karena meninggalkan satu amal itu hukumnya apa ya? Itu berarti anggapnya wajib. Jadi mencela orang melakukan satu amal, meninggalkan satu amal karena dia meninggalkan itu, maka hukumnya adalah wajib. Ini di titik apa? Di titik sunnah loh ya kawan. Ini kita bicara di titik sunnah. Maka kemudian beliau semua ngojo gak poso. Ben orang itu ngerti kalau itu tidak wajib. Itu adalah satu yang tidak wajib. Praktek dari ini juga pernah dulu dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Beliau itu kan pada waktu masih belajar, pada waktu masih jadi santri itu miskin gitu. Pada waktu sudah jadi kiai besar, beliau itu kaya raya. Ya mbok kok ngono. Pokoknya pada waktu beliau jadi alim Madinah, beliau itu termasuk di antara ulama yang kaya. Imam Malik itu kaya. Lah, suatu hari beliau itu korban udhiyah. Udhiyah itu kan ibadah tahunan. Ngono wae Imam Malik itu wis alim kiai sugih gak korban. Gak korban. Itu dia protes karo murid-muridnya. Ini itu di protes jadi karo murid-muridnya. Jenengan kok mboten korban? Jadi jenengan kok mboten korban gitu. Maka kemudian beliau mengatakan liya'laman nas annahu sunnah. Agar semua orang itu ngerti niki itu sunnah, gak wajib. Karena dalam fikihnya jumhur, dalam madhab jumhur, korban itu ini sunnah gitu ya. Tapi ikut tahun ngarep yo korban ya. Jadi ngulah gak korban terus gara-gara ngono gaya men ngono. Ben wong ngerti nek aku nek iku sunnah. Sampeyan ku sapa ngono.
Ini ben iku wong ngerti itu. Nah, itu dilakukan. Pertama, kalau kondisi masyarakat sudah menganggap hukum berubah dari hukum aslinya. Yang kedua, yang melakukan itu adalah orang yang mampu meluruskan umat, yang mampu untuk meluruskan umat dari kesalahannya tersebut. Yang anak katakan tadi itu, yaitu jadi orang tidak puasa Asyura itu nggak dosa, tapi menganggap puasa Asyura wajib itu malah dosa. Kenapa? Karena merubah hukum syariat. Terus yang dilakukan itu ngomong kalau puasa Asyura itu amal ibadah sunnah yang pahalanya besar. Itu aja. Jadi bahasanya itu bahasa bahasa nunjukkan. Jadi amal itu dengan pahalanya begini dan begitu. Lah kalau kemudian dia itu mau mengamalkan, alhamdulillah, dan itu yang kita inginkan. Apabila orang itu ternyata tidak mengamalkan karena alasan tertentu, ya sudah, nggak usah dicela, nggak usah dirasani, nggak usah dikomentari, komennya di share, dan macam-macamnya. Itu adalah satu tindakan yang seakan-akan mewajibkan puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa-puasa yang semacam itu. Dan itu tolong dipetakan ya. Jadi tolong dipetakan antara ini dan itu agar tidak sampai melanggar batasan syariat, tapi bagaimana orang itu tetap menjalankan ibadah puasa Asyura tersebut. Wallahu alam bissawab. Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.